Kitab Keluaran pasal 34 ayat 4b sampai dengan 6 dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 9. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia di atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini, suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dari dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Pak Daud, hari-hari ini banyak bencana alam Pak Daud. Ini ada fenomena apa Pak Daud? Ini Thomas, kuasa gelap bekerja luar biasa. Kuasa gelap sedang bekerja dan luar biasa Pak Daud ya. Pertama roh ketakutan, Orang ketakutan, intimidasi, perceraian, perpecahan. perpecahan. Itu yang terjadi di tahun depan. Tahun 2023. Jadi roh perpecahan, intimidasi, ketakutan, perceraian. Pak, kenapa Pak? Apakah iblis benar-benar sedang bekerja keras atau gimana Pak? Iya. Yang jelas tahun depan akan terjadi inflasi ekonomi berat Thomas. Berat Pak Daud ya. Jadi harga-harga naik tapi daya beli turun. Enggak, daya mampu masyarakat beli turun ya. Itu di tahun depan. Dan depan. nanti kan banyak PHK Thomas. Waduh, PHK makin banyak. Pak Daud pernah berpesan untuk pulang kampung, bekerja di kampung, bercocok tanam, beternak atau nelayan. Beternak atau menjadi nelayan yang bagi dekat dengan laut ya Pak Daud ya. Iya. Pertanyaannya kalau itu semua nggak ada gimana Pak Daud di kampung? Rumah nggak punya, tanah nggak ada, terus gimana Pak Daud? Tenang aja, ngontrak pakai polybag. Kontrak pakai polybag, haleluya. Nah saudara yang jadi kalau di rumah mungkin rumah nggak punya, tanah nggak ada, jangan malas berpikir ya. Iya. Pasti masih ada cara. Pasti ada solusi bersama Tuhan Pak Daud ya. Berarti atmosfer di udara ini sudah mulai gelap ya Pak Daud ya. Iya. Tenang aja Thomas. Berarti kalau pikiran nggak kudus, kena atmosfernya saat ini bisa kacau Pak Daud ya. Iya. Wow. Apa Pak ciri-ciri orang yang kena atmosfer iblis Pak? Apa ciri-ciri gejala-gejala orang yang kena atmosfer iblis Pak? Ya hidupnya ngaco lah Thomas. Hidupnya ngaco. Di sini ada nggak yang tiba-tiba ingin punya 2 istri? Nah, misalnya laki-laki suka jadi sama perempuan. Jadi perempuan. Thomas. Ya. Sekarang itu cari laki-laki normal susah. aja susah. Baik pun susah. Apalagi baik. Apalagi baik. Itu perlu mujizat. Yang 100% laki-laki susah. Makanya banyak janda. Haleluya. Ya Pak Daud. Haleluya. Ya. Apakah yang Pak Daud mau bagikan pada jemaat Pak Daud di malam hari ini Pak Daud? Kita harus siap menghadapi tahun depan Thomas. Harus siap untuk menghadapi masa ekonomi Pak Daud ya. Kondisi ini selama 2 tahun Thomas. 2023 sampai 2025 ya. Makanya saya beritahu jangan utang bank atau nambah utang. Jangan nambah utang bank dan jangan nambah utang ke siapapun Pak ya. Hidup apa adanya. Hidup apa adanya, bertahan apa adanya. Bertahan apa adanya. Kadang kan orang itu cari utang untuk bayar utang. Wah itu tutup sungai gali samudra. Nah itu bakal berat di tahun depan. Oh iya. Pokoknya bunga bank akan naik, dolar akan berusaha dikunci 15.500 sampai 17.000 Thomas. Oh tinggi banget Pak Daud. Itu akhir tahun depan 2023. Wow. Akan diusahakan terkunci di 15.500. 15.500 sampai 16. Yes. Maksimal di 17.000. Iya. Nah, dan bunga bank tahun depan naik. Bunga bank tahun depan naik Pak Daud ya. Nanti Desember 2023 bisa naik 6, 7 sampai 8. Wah. Persen bi rate ya.
Berit ya, mencekik sekali Pak Daud ya. Ya kelapa kopior dan minum secang. Saya mengingatkan kemarin Pak Daud pernah bilang di kota Solo aman, ya. Pokoknya yang daerah-daerah aman. Aman. Yang berat itu Jakarta, Surabaya. Surabaya paling berat ya. Karena banyak keinginan. Banyak keinginan, banyak mall. Tapi desa-desa, pinggir kota, Solo, Salatiga, Semarang aman-aman aja. Aman. Kalimantan Barat aman. Kalimantan aman. Yeay. Sumatera aman. Sumatera aman. Bali? Lebih aman. Bali lebih aman. Karena apa? Yang pengaruh itu adalah mereka yang hidup di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Yang makannya harus makan di mall-mall itu ya. Harus steaknya wagyu. Steak wagyu. Nah kalau kita di kampung kan steak fitness. Steak fitness. Sapinya kurus-kurus dan berotot. Wah itu udah gini-gini semua. Sekali makan alot. Seperti ayam kampung. yang tua gigi copot. Haleluya. Jadi tahun depan itu tahun daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Yes. Dan dolar akan diusahakan tepatnya bulan 6, bulan 7 terkunci di 15.500. Terkunci di 15.600 Pak Daud ya. Tetapi bisa naik ke 17.000. Tinggi juga ya. Nah, maka akan diusahakan terkunci di situ. Terkunci. Nah, diusahakan. Nah, karena apa? Karena pembayaran utang luar negeri, Cukup tinggi. biaya pilpres. Setelah itu utang swasta, Yes. termasuk utang luar negeri, BUMN, kan pasti ada juga toh Mas. Ada juga. Nah itu di bulan 6, bulan 7 toh Mas. Yes. Nah jadi tahun depan itu kita harus percaya dengan tenang menantikan hari itu. Dengan tenang kita menantikan masa kesusahan. Menantikan kesusahan seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk. Ya. Nabi bingung kan. Tapi Pak, saya dengan Yusuf Pak. Yusuf itu tahu akan mengalami masa penceklik. Dia kumpulkan itu Pak. Kumpulkan bahan-bahan kan sampai masuk tanah masa kelaparan. Yusuf siap Pak. Pokoknya 2 tahun ini sebenarnya bagi mereka yang punya uang cash itu beli tanah. Beli tanah. Karena di 2026, 2007 harga akan naik. Oke. Beli tanah ya. Yes, jadi saudara yang masih punya tanah di kampung-kampung, ayo beli di Kalimantan Barat masih banyak tanah-tanah di kampung-kampung dan murah-murah. Nah, harga properti akan naik cepat itu terutama di kota-kota. Itu yang ada di luar pulau. Itu naik. Itu di 2026, 2027. Naik. Itu kota-kota kecil atau kota provinsi atau pinggir kota. Yes. Tapi kalau yang untuk Pulau Jawa itu nanti hampir semua naik. Hampir semua naik. Yang tidak naik puncak gunung. Puncak gunung dan harga diri Pak Daud. Pak Daud, tapi tahun 2023 katanya properti akan turun ya Pak Daud ya? Stuck ya. Stuck. Karena nggak ada yang mampu beli Pak Daud ya? Karena bunga bank kan naik. Wow. Mengerikan Pak Daud jadi ya? karena bunga bank naik, disitulah terjadi yang namanya itu stuck. Stuck. Harga-harga naik, tapi daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat. Ini yang sangat riskan dan risiko. Yes. Adakah Pak Daud? Tetapi ada tetapinya. Apa Pak Daud? Ada penghiburan di sini. Inflasi ada, Yes. daya beli masyarakat turun, Yes. tapi ekonomi bergerak. Karena ada pilpres. Karena ada pilpres. Yes. Jadi yang menolong tahun depan itu karena ada acara pilpres. Ada pilpres yang percetakan harus manis Pak ya, percetakan sablon itu ya. Karena kan cetak cetak-cetak sablon, spanduk-spanduk, ya kan, makan, restoran kan rame Pak, kan bikin makan-makan untuk menggulang masyarakat kan Pak. Gitu. Pak, ada nggak menurut Pak Daud Tony, Pak Daud punya firasat, ini firasat dengan paceklik begini, daya masyarakat sudah nggak mampu, berarti kan banyak terjadi kemiskinan nih Pak. Adakah indikasi Pak tercium huru hara atau
Tenang aja, aman toh Mas. Aman ya. Sekarang ini yang paling enak itu orang yang menerima apa adanya. Terima apa adanya. Yang kedua, hidupnya sederhana. Hidup sederhana. Tidak memaksa diri. Tidak memaksa diri. Tidak gengsi. Tidak gengsi. 2023 itu tahun kesusahan bagi orang yang sombong. Jaga image. Jaga image. Dan makan harus mahal. Makan harus mahal. Kelapa kopior. Kelapa kopior. Udah Utang masakan banyak. laris. Haleluya. Yes, saudara ya, kalau yang hidupnya sombong, derajatnya terlalu tinggi, mulai pusing Pak Daud ya. Karena apa? Semua mahal. Rumah sakit penuh. Tenang aja. 2025 nanti, 2024, 2025, dokter psikiater, pendeta, pemuka agama, termasuk dukun. Maksud dukun, rame. Karena gagal nyalonkan. Nyalonkan anggota DPR, nyalonkan jadi bupati, gubernur, terus semua stres. Nanti yang paling rame adalah koyok cap Lombok. Sama salon pas. Salon pas tempel sini ya Pak Daud. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum-kaum tua. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Yesus menjawab, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian, jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana aku lakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Orang menjadi bodoh dan bebal karena tidak mau melihat dan belajar dari pengalaman hidup. Entah itu pengalaman hidupnya sendiri atau bahkan mungkin pengalaman hidup orang lain. Berhadapan dengan orang demikian, Yesus tidak mau menjawab apa yang menjadi pertanyaan tentang asal kuasa yang dimilikinya. Mereka tidak hanya menjadi hambatan bagi orang lain, tetapi juga menjadi hambatan bagi dirinya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan hidup kita?